Pak, saya masuk angin, Pak. Hah? Masuk angin. Peserta diizinkan masuk. Tes, tes. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan coaching klinik siang kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita, mohon bersabar dahulu. Acara akan kita mulai sebentar lagi. The PRDG hosted Monitor, your IT monitoring solution delivered as a service. As a sysadmin, you have a lot of devices, services, and applications, which mean more things that you have to keep an eye on to make sure everything is working. To prevent downtime, nervous users, an angry boss, or even financial loss for your company, what if there was a powerful and secure cloud-based monitoring solution that let you focus on what really matters from anywhere? Now, maybe you already know Pessler. And if you do, you know that there are two things we are passionate about: comprehensive monitoring and making the lives of IT professionals easier. So how does this passion help you when you are in need of a cloud-based monitoring solution? Let's take a look at Pessler PRDG hosted Monitor. You simply focus on your infrastructure and leave the hosting to us. PRDG hosted Monitor can monitor all your publicly reachable devices and, with the easy installation of a remote probe in your environment, expand its capabilities to provide you a comprehensive overview of your entire network, services, and applications. It sends you notifications directly to your phone, and there's also an Android and iOS app. Installation and initial configuration? It's a matter of only a few minutes, and since it's hosted in the cloud, you don't need to order new hardware for it. In fact, you don't even have to be in the office for it. You can start monitoring from your browser right away. The auto discovery with hundreds of ready-to-use pre-configured sensors helps you to get started really quickly and easily. To visualize your monitoring data, you can create your own dashboards with the most important information and share them with your users or your management within your network and outside of it. PRDG Hosted Monitor is an agentless, all-in-one monitoring application. It uses standard protocols like ICMP, SNMP, WMI, Secure HTTP, or OPC UA to gather data. Features like remote site monitoring with encrypted connections or bandwidth monitoring with flow protocols are already included without additional plugins or add-ons. With the flexible plans, you only pay for what you need. You can raise or reduce the number of sensors you pay for every month or cancel the whole subscription anytime. There is no initial investment and no long-term contract. And if you have trouble, the support in your time zone will help you. Not only can you monitor your IT networks, but also your industrial IT, healthcare, smart city, or other verticals. Hundreds of thousands of sysadmins all over the world use and love Pessler PRDG, the intuitive monitoring tool that is really easy to use and doesn't require deep scripting knowledge. So why don't you give it a try and sign up for an instant 10-day free trial and see how our passion can help make your life easier. Pessler PRDG hosted Monitor. IT monitoring in the cloud. Baik, kita akan mulai coaching klinik siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dalam coaching klinik siang kali ini yang akan membahas mengenai setup your cloud-based monitoring using PRDG hosted monitor. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Acara ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas, One Stop Digital Transformation e-Service, dan media partner biskom.web.id, portal IT dan media hukum. Kami dari PT 521 Teknologi Indonesia merupakan distributor partner dari PRDG untuk Indonesia. Di sini sudah ada Bapak Paki Kristia selaku Direktur dari PT 521 Indonesia yang akan menyapa kita semua. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang lagi di coaching klinik kita ya. Nah, apa sih kegiatan coaching klinik? Nah, coaching klinik ini
Tujuannya untuk membantu teman-teman semua untuk bisa mengerti tentang produk itu jauh lebih baik ya. Jadi kita bikin kelasnya memang harusnya kelas santai gitu ya, dan ini bentuknya kita harapkan sebenarnya bukan seperti webinar pada umumnya, tapi teman-teman bisa langsung berinteraksi, bertanya, dan narasumber kita ada Mas Aji di sini yang nanti akan bahas tentang PHM. Apa sih PHM? PRTG Hosted Monitor. Jadi PRTG tapi yang dipasang di platform cloud ya. Nah, kebetulan kalau di Indonesia cloud-nya masih kita pasang di AWS di Singapura ya. Jadi nanti kalau teman-teman pakai produknya ataupun trial nih, karena nanti harusnya di coaching klinik ini bisa langsung trial juga, bisa langsung buka screen-nya dan ngikutin step-stepnya. Itu host-nya masih ada di Singapura. Nah, kenapa ini jadi pertimbangan ya? Tentu kalau hostnya ada di Eropa, tapi yang dimonitor di Indonesia, ini jadi ada masalah karena ada latency ataupun delay di jaringan gitu ya. Tapi kalau dia ada di Indonesia ataupun terdekat dengan Indonesia, kenapa Singapura dipilih? Ya mungkin karena sebagian besar bandwidth internet kita juga mengarahnya ke Singapura di Indonesia kan. Jadi kebanyakan ke sana. Nah, jadi itu dia sebabnya sekarang ini memang masih ada di AWS yang ada di Singapura. Nah, dengan adanya infrastruktur yang dipasang di cloud, tentu kita memudahkan tidak perlu ada investasi server di tempat kita. Nah, itulah gunanya kenapa ada hosted monitoring system ya. Nah, detail teknisnya nanti dengan Mas Haji, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung berinteraksi saja, bisa raise hand, bisa di chat. Nah, nanti Mas Haji langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan, karena bentuknya memang kita agak santai ya kalau di coaching klinik, karena biar teman-teman bisa mengeksplor semua apa yang bisa di setting, apa yang bisa di tangkap ya, ataupun yang dimonitor dengan menggunakan PRTG hosted monitor. Ya mungkin itu saja, mudah-mudahan waktu kita bisa optimal, kita gunakan waktu kita sejam lebih ini untuk bisa menggali lebih banyak tentang produk hosted monitor. Terima kasih Mbak Nurma, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Pangki. Selanjutnya kita akan mendengarkan company profile oleh Mbak Poppy Aurora selaku account partner dari PT 521 Indonesia. Untuk screen-nya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurma untuk kesempatannya kali ini. Selamat siang, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya Poppy Aurora untuk menyampaikan sedikit terkait company profile kami. Semenjak tahun 2025, para founder perusahaan kami ini telah terlibat dalam berbagai produk monitoring system. Dan semenjak tahun 2009 sudah menangani produk dari Pestler, yaitu PRTG Network Monitoring. Di mana akhirnya di tahun 2022 mendirikan perusahaan yaitu PT 521 Teknologi Indonesia. Dan di tahun 2023 juga sudah mulai menghandle produk yaitu UV Explorer. Di sini kami menggunakan marketing strategi di mana dari segi harga kami sangat terbuka sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner-partner yang ada. Kemudian fokus kami di sini adalah melakukan promosi di mana talenta menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang yang dapat menggunakan produk PRTG ini. Dan ini adalah tim kami selaku Direktur ada Pak Pangki Christian, saya sendiri sebagai account partnership, dan ada Pak Aji sebagai pre-sales dan support kami. Di kegiatan kami ini, kami juga melakukan banyak edukasi, di mana tujuan kami agar banyak partner yang terlibat dan juga mendapatkan keuntungan. Di sini kami juga membantu dalam proses order license hanya dalam hitungan jam. Sebagai partner, Anda juga akan mendapatkan benefit-benefit seperti kemudahan harga, kemudahan dalam training dan support, dan kami juga dapat membantu jika dibutuhkan dalam proses marketing ketika menghadapi customer, itu bisa berupa POC maupun coaching klinik, seperti itu. Tujuan umumnya yaitu menghilangkan hambatan-hambatan atau gap dari mulai distributor, partner, dan end user yang ada, seperti memberikan standarisasi dalam pengetahuan produk seperti training, monitoring, mentoring, dan sales marketing.
Baik Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian juga dapat menghubungi kami di nomor 0215905299 dan di email kami di partner@521indonesia.com. Dan bisa juga mengunjungi website resmi kami untuk kegiatan-kegiatan lainnya di www.521indonesia.com dan sosial media kami di @521indonesia. Itu saja dari saya kembalikan ke Mbak Nurma, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Popi. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi coaching kliniknya yang akan disampaikan oleh Mas Aji Nugroho. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Oke, selamat siang. Terima kasih Mbak Nurma untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara coaching klinik pada siang hari ini. Aku langsung coba share screen saja untuk sedikit refreshment sebelum kita masuk ke eh, acara untuk coaching kliniknya. Aku akan sedikit share screen dulu. Oke, untuk siang hari ini kita ada coaching klinik dengan tema dengan judul Set Up Your Cloud-Based Monitoring Using PRTG Hosted Monitor. Nah, di sini kita sedikit aja untuk refreshment untuk PRTG-nya sendiri. Sorry. Nah, untuk di PRTG, untuk produk dari Jerman ini dengan berbasiskan Windows, kemudian PRTG sendiri kependekan atau dari singkatan dari Pessler Router Traffic Grabber. Nah, ini aku sedikit langsung saja. Untuk fitur pada siang hari ini karena ini kita membahas tentang PHM atau PRTG Hosted Monitor. Fitur pertama dari PHM adalah subscription based offering. Jadi dia untuk license-nya menggunakan subscription base. Kemudian untuk berikutnya adalah dia mudah digunakan, konfigurasinya mudah juga, kemudian melakukan auto discovery untuk secara defaultnya. Kemudian memberikan flexible alerting, dan ketiga dia mempunyai distribute monitor menggunakan remote probes. Nanti kita akan coba sedikit berlatih juga di sini. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat dashboard dan kemudian kita akan mencoba membuat reportnya. Kemudian untuk berikutnya, PRTG ini menggunakan interface, ada website menggunakan web interface, kemudian menggunakan desktop app, atau kalau yang sekarang itu ada namanya multi apps di ininya. Kemudian ada PRTG mobile apps. Walaupun PRTG ini berbasiskan Windows, tetapi dia dapat diakses melalui cross platform menggunakan Android ataupun menggunakan Mac ataupun menggunakan gadget ya. Nah, apa sih keuntungan dari cloud-based monitoring? Di sini ada keuntungannya adalah menghemat untuk CAPEX. Jadi tidak perlu adanya on-prem infrastructure. Jadi bagi yang teman-teman di sini yang ingin belajar tentang PRTG tapi kesulitan untuk harus menggunakan server atau menggunakan komputer gitu ya. PRTG Hosted Monitor juga menjadi satu pilihan untuk berlatih untuk melakukan monitoring di sini. Bisa menggunakan monitoring untuk jaringan, menggunakan monitoring untuk IoT, kemudian OT dan sebagainya. Terus kemudian di sini karena dia hosted monitor atau dia ditempatkan pada cloud, tentunya dia akan ada minimum O&M-nya, kemudian software update-nya, kemudian maintenance-nya. Jadi semuanya sudah diatur oleh Pessler sendiri atau PRTG sendiri. Jadi cukup kita tinggal membuat instan atau menginstalkan PRTG-nya atau kita setup konfigurasinya, that's it. Dan kemudian kita bisa melakukan monitoring ya di sini. Terus yang ketiga adalah di sini ada karena dia posisinya ada di awan atau di cloud, tentunya dia mempunyai high availability yang cukup mumpuni karena dia sudah berjalan secara kontinu terus menerus dan kemudian dia mempunyai fitur 24/7 secara terus menerus tanpa ada downtime di sini. Dan yang keempat tentunya karena sudah ada di cloudnya PRTG sendiri dan dia ada di dalam tempatnya untuk PRTG sendiri ada di AWS, ini akan menjadi secure atau aman karena di sini PRTG adalah sebagai as a cloud based service. Jadi cukup kita login kemudian kita menjalankan PRTG seperti biasa. Jadi kita tidak perlu pusing memikirkan harus menambahkan firewall atau apapun itu untuk secara defaultnya.
di sini untuk PRTG, keuntungan dari PRTG Cloud Based Monitoring. Kemudian kita next. Nah, untuk fiturnya seperti ini, untuk penempatannya, jadi PRTG Hosted Monitor ini posisinya ada di awan, di cloud, dan dia bisa memonitor local network menggunakan remote probe. Jadi cukup nanti ada uh, step-stepnya. Jadi kita akan membuat apa dulu, nanti akan sampai posisi dengan untuk memonitor lokal network kita. Tentunya dia ada akses, misalnya harus memasuki website dengan domain company.my-prtg.com untuk aksesnya di sini. Nah, yang termasuk dalam PRTG Hosted Monitor apa saja di sini? Ada 4 komponen, terutama di sini ada 4 komponen besar, yakni yang pertama untuk hostingnya sendiri, PRTG ada di hostingnya AWS. Kemudian untuk license-nya atau subscription-nya itu menggunakan Chargebee. Dan ketiga itu menggunakan email notification menggunakan SendGrid. Jadi ketika kita sudah membuat PRTG, kita sudah mendapatkan SMTP atau email notification yang terkirim menggunakan SendGrid di sini. Kemudian untuk authentication-nya kita dari PRTG menggunakan Auth0 atau auto di sini. Nah, kemudian untuk disediakan juga customer portal, nanti ada domain dengan app.my-prtg.com. Nah, di sini kita bisa mendesain menjadi company atau alamat dari kantor misalnya, atau domain kantor di sini menggunakan my-prtg.com. Kemudian ini untuk monitor fiturnya, kemudian ada flexible, tadi yang pertama adalah flexible subscription based offering. Nah, ini PRTG juga ada levelingnya ya. Untuk leveling license-nya mulai dari 500 paling kecil, 1000, 2500, 5000 dan 10.000 sensor subscription di sini. Dan kemudian ini berikutnya adalah karena dia sebagai hosting as a service, dia mempunyai lebih aman, posisinya di sini lebih aman, dan untuk update-nya kita tidak perlu khawatir kita harus mengingat harus update atau enggak, karena dia secara akan otomatis terupdate di sini. Kemudian sebagai performance-nya PRTG hosted monitor ini ada di beberapa region. Jadi ada di sini ada beberapa region, ada 5 besar sebenarnya, tapi saat ini di 2023 ini akan bertambah. Ini contoh sebentar, berikutnya adalah ini adalah region yang ada saat ini. Ini ada di USA West, kemudian USA East West, London, Singapura, dan di Sydney. Nah, untuk PRTG hosted monitor yang terdekat dengan Indonesia adalah menggunakan cloud dari di negara Singapura. Jadi tadi yang seperti Pak Fangki bilang pada pembukaan, cloud kita untuk cloud PRTG hosted monitor ada di Singapura yang terdekat. Nah, untuk di kedepannya, untuk PRTG sendiri ada hosted region yang terbaru. Ini ada di beberapa negara. Kemudian ada di Montreal, Dublin, Stockholm, Paris, Frankfurt. Kemudian ada di Asia itu ada di Seoul, di Jepang ya. Osaka itu ada di Osaka di Jepang, Tokyo ada di Korea. Terus di Cape Town itu di Afrika, dan di Sao Paulo ini yang terbaru. Nah, kita akan langsung masuk untuk coaching kliniknya. Jadi saya harap ini saya membuat coaching klinik sesantai mungkin dengan semudah mungkin. Jadi Bapak Ibu apabila mempunyai domain, saya akan mencontohkan menggunakan domain dari email Gmail. Jadi untuk Gmail akan lebih familiar dengan Bapak Ibu untuk menggunakan PRTG hosted monitor karena akan sangat simpel sekali. Nah, untuk yang ingin menggunakan domain kantor, nanti akan silahkan dipakai di sana karena akan fiturnya akan lebih jauh sama ininya untuk login dan sebagainya. Gitu. Sebentar, saya akan stop share, saya akan berpindah ke screen berikutnya. Oke, udah terlihat untuk share screen-nya ya. Oke, pertama ketika kita akan menginstal hosted monitor, kita bisa
melakukan login dulu atau melakukan free trial, nggak apa-apa. Di sini saya menggunakan free trial karena kita akan berlatih dari pacler.com/prtg/prtg hosted dash monitor. Di sini ada tombol free trial. Nah, untuk free trial dari PRTG hosted monitor ini berlaku hanya 10 hari. Jadi kenapa dia 10 hari? Karena dia posisinya adalah subscription. Ketika dia 10 hari dia langsung ketika batasnya dia akan langsung mati gitu atau tidak berfungsi. Oke, kita akan mulai pertama. Oke, saya menggunakan free trial jadi Bapak Ibu bisa mengikuti juga kalau mau mengikuti secara tips. Nah, di sini ada tiga login untuk sign up. Pertama kali ada sign up with Google, sign up with Amazon ataupun Microsoft account. Jadi misalnya Bapak Ibu punya Amazon atau di kantornya menggunakan Microsoft account, di sini bisa langsung login di sini. Atau misalnya kita belum ini kita pengen lihat-lihat aja dulu, nggak apa-apa. Kita masuk aja, kita checklist centangan di bawah, kemudian kita sign up with Google. Jadi kita sign up. Kita klik aja di Google-nya. Nah, kemudian karena kebetulan saya tadi sempat login menggunakan email Google, saya akan menggunakan account ini. Biasanya kan dia akan pilih untuk mengisikan account, kredensialnya, username dan password ya. Nah, ketika pertama kali untuk masuk ke trial itu ada kita yang namanya ketemu dengan portal atau user portal di sini. User portal kita bisa lihat di sini ada subscription, kemudian di sini ada menu invoice, kemudian di sini ada menu file upload, dan di sini ada menu account. Oke. Nah, di sini kita akan lihat di sini ada account kita. Nah, ini bisa nanti kalau sewaktu-waktu kalau sudah saya ingin menggunakan hosted, boleh menggunakan ini. Nah, di sini ada namanya add new subscription dan start free trial now. Karena kita belum mempunyai subscription apapun, kita start free trial di sini. Oke, cukup. Oke, di sini ada semacam pop up. Di sini ada trial plan dengan apply kupon di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan trial plan. Nah, di sini ada informasi 10 day trial atau secara dia akan otomatis berakhir setelah 10 hari. Kita akan proceed. Nah, di sini kita diwajibkan memberikan account detail misalnya. Saya akan coba memasukkan nama di sini. PRTG, ini boleh bebas. Ini Bapak Ibu silahkan berlatih juga nggak apa-apa karena ini stepnya juga cukup cepat. Kemudian kita isi bill-nya boleh sama dengan alamat tadi. Kemudian kita isi Jakarta misalnya. Oke, kita isikan di sini Jakarta. Di sini kita addressnya, zip addressnya adalah kode pos atau kode ininya. Kita isi lagi untuk daerahnya. Nah, ini country kita akan memilih negara kita, karena negara kita di Indonesia, kita akan pilih Indonesia. Nah, berikutnya adalah pertanyaan mengenai data sharing. Jadi untuk data sharing ini opsional, jadi kita harus sedikit membaca ya, agak cermat. Di sini ada allow personal data dan sebagainya. Di sini apakah kita mau kita share allow untuk personal data atau IP address-nya, kita bisa aktifkan di sini. Nah, kebetulan ini hanya opsional, saya akan skip saja. Nah, di sini ada complete your order. Di sini ada trial plan, kemudian ini ada informasinya. Nah, kita akan subscribe di sini.
Oke, ini kita sedang membuat instance-nya. Kita sedang membuat instance untuk PRTG. Jadi kita nggak perlu harus nyiapin OS-nya atau nyiapin saya harus membuat ini ya, harus membuat VM-nya dulu atau apa. Ini kita cukup menyiapkan instance-nya saja. Ini cukup cepat pembuatannya, kurang lebihnya nggak sampai 5 menit ininya untuk instan. Ini kita agak nanti perlu ada sedikit ini ya, ada sedikit kita tuning karena di sini ada PRTG, time zone-nya adalah mengikuti zone dari time zone-nya dari Kuala Lumpur atau Singapura. Jadi 1 jam lebih awal. Kita akan setting terlebih dahulu untuk mengikuti jam di Jakarta. Jadi kita akan mengikuti koneksi yang di Jakarta ini ya, cukup. Sambil menunggu mungkin ada oke, untuk dari Pak Muhammad Ismo Aji, apakah suara saya terdengar, Pak? Mungkin kalau ini Sudah Pak, sudah Pak. sudah ya, oke. Oke. Boleh sekalian dicoba juga, Pak. Jadi mungkin di tempat saya ini agak agak sedikit take a time di sini. Saya coba untuk refresh dulu, bisa. Oh. Oke, di sini sudah masuk. Di sini kita sudah membuat instance-nya. Nama PRTG domain saya adalah virtuous-code.my-prtg.com. Dan di sini time zone-nya adalah masih Kuala Lumpur, Singapura. PRTG servernya adalah domain zone-nya adalah di Asia Pasifik, Singapura. Dan di sini pricing plan-nya adalah trial plan. Dan di sini free trial days-nya 10. Jadi untuk PHM-nya sendiri ini hanya menyediakan hanya 10 hari. Berbeda dengan posisi untuk PNM ya yang bisa trial 30 hari dan masih bisa dipakai secara free untuk 100 sensor. Nah, kita akan manage dulu, kita pilih manage untuk menentukan domainnya, timingnya. Kita akan mengubah di sini karena ini adalah posisinya adalah 1 jam lebih awal. Kita akan posisikan mengikuti Jakarta atau mengikuti komputer kita di Indonesia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu posisi berada di Indonesia Tengah, ini nggak usah diganti. Kalau posisi Indonesia Timur harus ada settingan maju, jadi plus 9, UTC plus 9. Kemudian kalau khusus yang Barat dan Timur ya untuk di Indonesia ini dia akan harus ada sedikit pengubahan. Nah, ini ada menyediakan MFA-nya untuk PRTG bisa diaktifkan. Kemudian ini ada share anonymous data default. Kemudian kita setelah kita mengubah posisi tadi, change time zone-nya, kita harus restart instance bentar. Oke. Ini operation untuk restart ini sampai maksimum 10 menit, tapi kadang kurang dari 10 menit dia udah balik lagi. Jadi udah nyala kembali menjadi instance yang baru. Nah, ini sambil saya presentkan di sini, Bapak Ibu juga bisa sambil berlatih juga. Jadi kalau saya sengaja menggunakan
email dengan domain dari Gmail itu karena pertama lebih mudah untuk Bapak Ibu dan lebih common, karena misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan Gmail, dia akan lebih langsung. Karena mungkin kalau menggunakan email dari kantor boleh bisa juga, tetapi ada kredensial tertentu yang memang agak nanti menjadi pertimbangan di sini. Tidak saya show-kan. Tetapi teknisnya hampir sama ketika Bapak Ibu tadi menggunakan menggunakan email kantor dengan domain Microsoft account, nanti ada kode yang dikirimkan ke email Bapak Ibu. Jadi dari kode tersebut atau link tersebut, Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuat instance. Jadi setelah tadi memasukkan sign up, dia akan langsung membuat link dan nanti harus mengikuti email. Kita harus ngeklik link yang di email tersebut, di email kantor misalnya atau domain kantor. Nah, nanti step berikutnya adalah seperti ini. Dia akan membuat instan. Nah, di sini instance kita sudah siap untuk portal kita. Dan di sini ada tombol di bawah, kita cukup open PRTG. Nah, di sini kita akan melihat proses dari PRTG tersebut. Jadi nggak perlu lama-lama. Jadi kalau kita menggunakan server mungkin harus tahu posisinya ya. Tapi memori dan segala macam. Tapi kalau kita pingin, wah saya kesulitan nih untuk mengadakan budget untuk tahun ini menggunakan server belum bisa terlaksana, ya udah saya menggunakan hosted aja dulu gitu ya. Oke, nah ini langsung kita sudah membuat account login dengan PRTG. Nah, ini kita cukup klik email. Nah, ini dia untuk email ataupun untuk PRTG-nya sudah terbuat di sini. Nah, di sini di alamat di atas adalah virtuos-code.my-prtg.com. Ini adalah domain PRTG saya. Nah, tentunya diingat di sini tadi ada different time zone detected. Kita sedikit change dulu di sini. Kita akan mengubah. Ini adalah kita ubah sedikit di sini. Time zone kita sesuaikan dengan posisi kita. Kita save. Oke. Oke, kita saat ini sudah ada 4 sensor di sini yang sudah dijalankan. Nah, di sini kita akan coba device. Nah, pada PHM atau PRTG hosted monitor ini dia sama dengan PNM secara komponen ya. Kalau di PNM itu ada namanya local probe dan PRTG PRTG core server. Nah, kalau di PHM atau PRTG hosted monitor itu juga ada 2 komponen. Pertama, PRTG core server yang bertugas untuk menampilkan data dan sebagainya. Dan yang kedua, dia mempunyai hosted probe. Di sini hosted probe ini adalah yang mengumpulkan atau mempuling data. Nah, kebetulan ini adalah posisinya kan saya ada di awan nih. Saya mau memonitor yang di luar awan. Jadi saya memonitor, mencoba yang di bawah gitu ya, atau di lingkungan kerja kita atau di kantor saya. Bisa nggak ya? Nah, di sini dari PRTG sendiri sudah menyediakan template. Di sini ada wizardnya. Jadi kita tinggal cukup install remote probe di sini. Kita jalankan, prepare and download. Kita tunggu dia sampai untuk downloadnya, dia posisinya dia ada di atas ini. Ya, dia sampai download, kemudian kita tunggu apakah dia sudah selesai. Dia masih jalan. In progress sekarang. Nah, ini fungsinya ketika kita mau
memposisikan PRTG kita, core atau PRTG kita ada di atas, dan kita memonitor yang ada di lingkungan kantor. Kita menggunakan contoh di sini. Saya akan mencoba menginstal. Di sini saya geser dulu sebentar. Oke. Mungkin di show-nya nggak muncul ya ininya untuk instalasi. Dia sedang melakukan instalasi untuk remote probe di sini. Jadi dia akan setelah kita download tadi, kita jalankan modulnya, dia akan menginstal seperti kita menginstal aplikasi biasa. Kemudian ada next step yang harus kita ikuti, dan dia kita biarkan dia untuk melakukan ekstraksi file dan melakukan instalasi dari PRTG remote probe itu tersendiri. Jadi kita biarkan dulu sampai dia ekstraksi untuk filenya. Membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit, tergantung dari ketika kita setelah download kita langsung melakukan kegiatan atau melakukan eksekusi untuk penginstalannya. Cukup cepat juga. Jadi ini lebih enak kalau Bapak Ibu saat ini kalau sambil kita latihan. Ini dalam 1 jam Bapak Ibu saya harap sih udah bisa quote unquote sudah mahir dalam melakukan monitor ya, walaupun nanti monitornya adalah monitor komputer sendiri ataupun monitor untuk katakanlah di rumah nanti menggunakan monitor modem di rumah atau jaringan di rumah, monitor yang online di rumah gitu ya. Minimal Bapak Ibu sudah ada gambaran di sini. Ketika kalau mau instalasi menggunakan PNM saya harus on prime, butuh apa monitor pakai server. Ya udah pakai PHM. Cuman ya itu tadi, kalau untuk yang trialnya hanya 10 hari. Oke, ini untuk prosesnya hampir selesai untuk instalasi. Oke. Instalasinya sedang berlangsung sebentar, mungkin ada sedikit. Oke, mungkin sambil paralel saja, apakah ada Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya coba bantu untuk menjawabnya ketika ada kesulitan atau kebingungan di sini? Boleh, Mbak Nurma, boleh ada pertanyaan, Mbak, kalau misalnya ada pertanyaan, Mbak? Belum ada sih. Belum Mas ada Adi. ya? Oke, saya lanjut dulu. Mas. Oh ya, silakan Pak. Oh ya, silakan Pak, go ahead. Ini saya tadi Silakan, alur untuk Pak Alex. alur step by step-nya tadi untuk mendapatkan instalasi drone ini saya belum ketemu dari mana step by Oke. step. Dari Pak Alex ya, Pak? Ya, Pak Alex Siregar. Iya, Pak Alex benar. Siregar. Oke, Pak Alex Siregar, untuk mendapatkan aplikasinya Bapak cukup download dari Pezler.com. Di situ ada Pezler, saya tadi memberikan alamat pezler.com/prtg/hosted-monitor. Jadi atau melalui googling, kita bisa googling PRTG hosted monitor, akan mendapatkan langsung diarahkan ke alamat tersebut. Nanti tinggal membuat trialnya, ada tombol trial di sana, Bapak bisa coba. Nanti step-stepnya akan sama seperti dengan yang
saya ajarkan tadi step-step pelan-pelan tadi. Iya, Terutama untuk saya sudah posisi sudah ini ya sudah hampir sama dengan step yang Mas sampaikan, tapi saya Mm, ada kesalahan mm. tidak tahu menu yang mana untuk mendapatkan instalasinya. Oh, instalasi remote probe maksudnya. Iya, betul Mas. Oke, nanti sebentar nanti kita akan ada itunya Pak. Ada setelah saya membuat ini nanti akan saya kembali ke sana. Nanti Bapak bisa mengulang di sana. Ini kebetulan untuk instalasi di saya udah selesai. Saya tinggal di sini saya approve dan saya melakukan auto discover. Jadi bisa langsung nanti auto discover atau non auto discover. Oke, kalau Bapak tadi dari Pak Alex ingin melakukan instalasi katakanlah untuk remote probe-nya di account sebentar. Oke Pak, ketika Pak Alex misalnya Pak Alex tadi terlewat atau ada sebenarnya nggak ada kesalahan sih Pak. Jadi untuk menginstalkan Bapak buat aja dulu PRTG-nya, kemudian nanti Bapak masuk ke menu setup. Di menu setup Bapak pilih yang namanya sistem administration. Nah, nanti di sistem administration nanti di sini ada yang namanya core and probes. Nah, nanti yang kayak tadi, kalau tadi kan saya mengikuti wizardnya ya, jadi dia langsung install remote probe segala macam. Karena mungkin Bapak Alex tadi terlewat misalnya, atau saya skip misalnya, bisa diulang menggunakan melalui menu setup, kemudian sistem administration, kemudian masuk ke core probes di sini. Nanti di sini akan eh, apa namanya dibuatkan untuk downloadnya. Nah, ini saya sudah membuat. Nah, ini yang di atas adalah grup yang di atas ini ada hosted, first group, dan PRTG core server adalah ini di Awan atau di AWS atau di hostednya PRTG hosted monitor. Tapi yang di bawah ini yang desktop ini adalah posisi monitoring desktop saya yang ada di lab saya atau di ruang kantor saya. Nah, dia sedang melakukan uh, scanning nih ceritanya. Dia akan melakukan uh, apa namanya? Melakukan pooling atau melakukan pengumpulan informasi apa saja sih yang di bawah si desktop ini gitu ya. Di bawah jaringannya tuh ada apa saja sih. Kemudian kebetulan saya ada beberapa device-device yang bisa saya ambil di sini. Nah, ini dia sedang melakukan pooling dia. Ada banyak ya. Jadi dan dia sudah dibuatkan klasifikasi jadi lebih kita nggak usah si desktop ini masuknya sebagai Windows misalnya atau desktop ini masuknya sebagai apa gitu ya. Di PRTG sudah dibuatkan semacam folder terstruktur. Di sini ada virtual system terdiri dari VMware misalnya atau Hyper-V, kemudian menggunakan siapa yang menggunakan open source. Di sini ada Linux, macOS, dan Unix. Kemudian ada contoh ada hardware ya, misalnya dalam bentuk printer yang ber-IP atau mempunyai network printer gitu ya, bisa dimonitor di sini. Jadi macam-macam. Jadi kita bisa kalau menggunakan auto discover ini salah satu cara dari PRTG untuk memudahkan kita nggak usah nambah-nambah secara manual gitu ya. Tapi kalau ada juga yang tipe-tipe dari teman-teman yang males auto discovery terlalu banyak misalnya ya, saya hanya membutuhkan cuman 5 atau 10 sampai 20 server yang mau saya monitor gitu ya, cukup dengan manual discover atau menambahkan per device gitu ya. Kalau ini saya mencontohkan menggunakan auto discover supaya membuat simple saja ya, membuat simple dari para pengguna, Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang mau berlatih menggunakan PRTG hosted monitor. Oke, di sini ini sudah beberapa.
Mas izin Ya, bertanya silahkan Pak. Mas. Eh, di situ kan ada IP lokal ya yang itu Mm-mm. IP lokal yang ada di PC Mas yang terscan-nya atau gimana Mas atau yang Oh, yang seperti di apa sini. gitu? Iya. Ya, di sini adalah IP lokal saya, Pak. Jadi misalkan tadi ada pertanyaan, saya menginstalkan namanya Remote Probe. Remote Probe ini adalah satu komputer yang saya sediakan khusus untuk dia tugasnya hanya mempuling data nih, Pak. Jadi dia fungsinya kayak semacam apa namanya agen bus katakanlah ya. Cuman yang di sini adalah ada notebook, ada mesin absensi, katakanlah dia sebagai para calon-calon penumpangnya. Dia harus apa kita ambil datanya dia nih oleh si agent kayak semacam agentnya. Nah, data yang dipolling oleh komputer saya ini yang si remote probe yang bernama desktop ini, dia datanya ini dilemparkan ke cloud dan dimunculkan seperti ini, Pak. Jadi secara secara data dia nggak akan berbentuk langsung seperti ini, tapi ini fitur-fitur ini yang apa namanya terstruktur seperti ini kayak tatanan pohon ya ibaratnya gitu ya. Ini dimunculkan atau ditampilkan oleh si PRTG Core Server karena PRTG Core Server ini bertugas sebagai menampilkan data, menampilkan hasil yang si uh, probe ini yang lakukan. Bisa juga Bapak melakukan penambahan device-nya di first group-nya ini atau langsung di cloud-nya. Misalnya saya mau menambahkan first group aja deh, saya males memonitor remote gitu ya. Saya mau taruh aja di atas, bisa aja. Jadi kalau saya menggunakan fitur ini supaya ketika saya ada di luar cloud misalnya atau saya saat ini eh, remote atau di yang saya monitor di bawah cloud atau di tempat lain katakan saya sekarang di Jakarta tapi saya mau menambahkan yang ada di Bandung di kota-kota lain saya cukup menggunakan remote probe jadi akan muncul misalnya desktop ini terus nanti ada remote probe yang di Semarang apa gitu dan dia akan secara terstruktur Pak gitu dan dia akan mengambil data ini adalah IP lokal jadi nggak usah oh si apa namanya client Windows-nya ini harus IP-nya di public nggak usah. Jadi cukup dari si eh, desktop ini saja sebagai remote probe dia yang mengumpulkan informasinya gitu. Oke. Oke, ada semoga menjawab Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada tambahan lagi mungkin? Ada di Iya, Oh ya, silakan Pak. iya, silakan. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Sudah terjawab sih. Kalau misalkan Pak, kita nih punya data center di cloud juga. Kemudian kira-kira gimana ya untuk melakukan monitoring ke cloud tersebut gitu. Iya, pertanyaan bagus Pak. Karena saat ini apa namanya semua perusahaan company yang mempunyai data center itu katakanlah mempunyai data center cloud ya, itu harus mempunyai lebih dari satu cloud. Jadi uh, biasanya dikembalikan lagi ke kebijakan masing-masing company sih Pak. Jadi kalau mau menggunakan PRTG PNM itu bisa memonitor cloud juga data center Bapak yang di cloud atau bisa juga menggunakan PHM ini. Nah, kalau menggunakan PHM Bapak cukup nanti sama menggunakan probe-nya nanti ditaruh di cloud. Jadi gitu. Jadi memonitor apa di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, eh, cloud Bapak ini apakah untuk semuanya ada di sana atau hanya sebagai data apps-nya segala aja Pak itu Pak atau aplikasinya saja boleh di ini. Saat ini Pak digunakan untuk semua kecuali mirroring. Mirroring itu di server lokal. Cyber lokal ya. Oke. Ya, itu bisa Pak dipakai di sini Pak. Jadi eh bisa Bapak sebagai PRTG yang monitor itu ada di bawah untuk memonitor ke atas atau taruh di atas juga untuk memonitor sesama cloud. Dan cloudnya bisa memonitor ke bawah. Jadi dari PRTG ini simple sih Pak atau dia mensimplify untuk apa yang dikehendaki oleh pelanggan atau
penggunanya atau usernya. Nah, saat ini dikembalikan lagi ke kebijakan masing-masing policy dari perusahaan tersebut. Jadi ada yang, wah, saya mau taruh karena ini berbasiskan monitor, tentunya monitoring saya harus ibaratnya saya quote unquote datanya harus on prime. Logic logs atau data saya harus ada di physical server gitu ya. Kadang masih untuk Indonesia saat ini untuk ke arah cloud, walaupun saat ini sudah mulai ke sana, itu masih ada sedikit takut-takut. Tapi kita harus melangkah itu Pak, karena kita posisinya sekarang kalau nggak seperti itu Indonesia akan tertinggal gitu. Oke, ini sambil saya lanjutkan. Semoga menjawab ya Pak. Ini kalau nanti ada pertanyaan lagi boleh ini. Nah, ini kita ada saat ini saya mempunyai satu Windows client komputernya. Kemudian saya mempunyai satu server, katakanlah ada di sini ada network infrastrukturnya adalah gateway-nya. Nah, kemudian ini probe-nya atau probe-nya sendiri saya mempunyai sensor. Nah, ini untuk sensornya juga perhitungannya sama dengan sensor yang dilakukan oleh di PNM atau PRTG Network Monitor. Jadi masing-masing sensor ini dihitung satu, 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 satu. Jadi tadi ada jumlahnya kurang lebih berapa kita lihat di home-nya dia atau di home-nya si PRTG. Kita sudah mendapatkan 33 sensor saat ini. 33 sensor atau 33 sensor total. Nah, kemudian kita setelah membuat menambahkan device, tentunya kita akan membuat kita akan pelan-pelan membuat map-nya. Jadi untuk PRTG sendiri dari pembuatan device, kemudian kita akan membuatkan map, itu defaultnya hanya satu, namanya Magic Map. Dan kita harus membuat map itu sendiri, kita cukup tambahkan add map di sini. Nah, untuk add map-nya hampir sama juga langkah-langkahnya. Kita akan membuatkan hosted map. Dan ini hosted map. Sorry. Ini bisa diganti namanya beda-beda. Untuk map lebarnya saya menggunakan, mungkin saya menggunakan as it is aja ya, 800 tadi. Bisa disesuaikan misalnya sesuai dengan resolusi dari layar masing-masing. Ada yang sampai muat 1700 atau 1920 misalnya, itu bisa. Saya menggunakan defaultnya aja yang 800 kali 600. Di sini untuk map aksesnya akan saya allow di sini karena bisa untuk saya publiskan atau saya buatkan HTM-nya. Kemudian saya tinggal create. Nah, keuntungannya di PRTG ini adalah kita menunya ini adalah dinamis dan drag and drop. Jadi apa yang sudah kita dapatkan tadi ketika scanning di device ini akan muncul di sebelah kiri dan kita bisa untuk membuatkan akun, kita bisa buatkan dalam pilihannya ada masing-masing ada di sebelah kanan. Nah, ini saya ambil contoh di sini saya akan menambahkan si desktopnya, katakanlah saya akan membuatkan probe device-nya adalah di sini. Nah, di sini probe device-nya saya akan mengganti icon probe-nya ini saya menggunakan yang ya agak bagusan lah ya. Saya akan menggunakan satu. Nah, kemudian di bawahnya saya menggunakan network infrastrukturnya apa di sini. Saya akan contohkan ambil sorry ini tadi ketarik ya. Oke. Saya akan mengambil contoh di sini ada gateway. Nah, kalau gateway saya ambil mungkin saya ikonnya beda mungkin lah ya. Yang lebih ini bisa Bapak ganti-ganti atau Ibu ganti-ganti sesuai dengan apa keinginan. Terus di sini ada Windows katakanlah, berarti ada Windows. Oke, saya tampilkan di sini. Oke.
Nah, ini bisa, oke, kita contohkan di sini. Nah, kita sudah membuat petanya. Kita akan lihat dalam bentuk HTML-nya. Nah, ini yang peta yang sudah kita buat tadi. Ini sebagai contoh. Saya mempunyai probe device, dia lari ke DNS, di bawahnya ada desktop PC di sini. Nah, ini peta ini bisa Bapak Ibu eh, bisa di custom, jadi nggak harus harus bentuknya seperti yang diajarin Pak Aji, enggak, karena di sini posisinya ada map design. Jadi di sini map designer ini dibutuhkan banyak kreativitas, banyak eh, seni ya unsur-unsur seni lah di sini juga dalam membuat suatu peta atau mapnya di sini dashboardnya. Nah, tampilan seperti ini itu untuk masing-masing user akan berbeda-beda. Ketika saya sebagai tim manajemen, saya akan melihat tampilan seperti ini, wah ini saya kurang cocok. Saya mau dibentuk dalam sebuah dalam bentuk peta yang lain, bisa nggak? Tentunya kita bisa. Kita akan membuatkan bentuk lain, katakanlah tampilan lain di sini. Nah, tampilan lain itu bisa kita eh, buat dalam bentuk map. Kita akan buat lagi add map. Kemudian nanti di sini untuk settingnya nanti untuk misalnya untuk tim manajemen katakanlah. Kalau tim manajemen biasanya akan berhubungan dengan sebuah gambar, maka saya akan mencari yang bentuknya gambar ada nggak ya gitu ya. Saya akan mencoba mencari yang menggunakan eh, gambar atau bisa saya menggunakan ini. Oke, ini saya harus lebarkan sedikit. Status donat atau saya membuat dalam bentuk sunburst. Saya geser sebentar, saya bunuh. Sunburst. Nah, kita lihat view map. Nah, ini bisa diubah dalam bentuk sunburst ataupun gambar-gambar yang lain. Dan untuk URL-nya pastinya akan berbeda-beda gitu ya. Untuk URL-nya misalnya saya setting untuk URL ini khusus untuk misalnya ini PRTG usernya siapa, manajemen katakanlah, saya membuat access right-nya di sini. Jadi ini hanya untuk tampilan untuk si katakanlah hanya untuk si manajemen. Nah, untuk yang misalnya dalam bentuk yang bentuknya tampilannya ini adalah saya membuat untuk tim uh, teknisi misalnya atau engineer gitu ya. Dan ini untuk PRTG sendiri selain untuk sebagai NMS atau network monitor server, dia juga bisa untuk memonitor perangkat-perangkat IoT atau perangkat-perangkat CCTV. Misalnya Bapak Ibu punya CCTV IP base, katakanlah ada Hikvision brandnya atau ada Hua dan segala macam, itu bisa ditambahkan di sini. Jadi bisa menambahkan untuk monitor misalnya CCTV monitoring gitu ya, untuk melihat seberapa seberapa banyak sih CCTV saya yang jalan gitu atau yang berfungsi. Itu cukup dengan status servernya sensornya menggunakan sensor ping. Nah, untuk di CCTV juga bisa kita monitor harddisknya tinggal sisa berapa ini gitu ya, tinggal sisa berapa, kita bisa lihat menggunakan PRTG juga. Jadi PRTG saat ini tidak hanya untuk NMS karena memang core dulunya adalah NMS atau Network Monitoring Server, sekarang sudah beralih dan berkembang menjadi untuk memonitor IoT, kemudian memonitor
perangkat-perangkat yang di luar network, misalnya mesin-mesin industri atau manufacturer ya, itu menggunakan beberapa sensor khusus di sana yang sudah PRTG sudah bisa lakukan. Nah, kita lanjut di sini, kita akan lari kemudian ke report. Nah, PRTG sendiri untuk PHM juga mempunyai fitur untuk report. Report sendirinya dari PHM ini ada tiga versi, 3 template maksud saya. Ada untuk dengan gambar dan grafis, dengan gambar grab dengan tabelnya, kemudian hanya dengan grafiknya, jadi kayak chart naik turun gitu, atau dengan table aja. Jadi ini fungsinya untuk tim analitik biasanya. Kalau untuk tim manajemen pasti diberikan mapsnya adalah tadi yang seperti donat ataupun apa, dengan reportnya adalah gambar grafik. Tapi kalau bagi gambar grafik tidak mengacu sebagai tim analitik, dia nggak akan bisa baca detail kapan ini down, kapan ini ada anomali, kapan ini ada sesuatu warning gitu ya. Dia akan membutuhkan data tambahan berupa data yang berupa table atau susunan angka-angka yang cukup runut di sini. Nah, untuk reportnya sendiri, PRTG saat ini sudah ada macam-macam di sini. Ada top 100, top 10-nya, kemudian summary all report. Nah, misalnya kita akan membuat, saya nggak mau summary all report terlalu panjang katakanlah. Saya hanya mau membuat summary dalam bentuk graf dan tabelnya. Misalnya di sini ada 1 menit intervalnya, 5 menit, 15 sampai dengan 24 jam. Jadi ini template-nya sudah disediakan oleh Pessler sendiri. Jadi ini tadi ada tiga macam model template-nya ya. Ada graph with data table, dengan data table only atau graph only di sini. Nah, di sini saya akan mencoba memilihkan menggunakan table graph with data table dengan interval 1 menit. Nah, ini saya mau pilih sensornya apa ya. Di sini karena banyak sekali yang tadi kita ambil di sini. Saya menggunakan satu, katakanlah saya mau menggunakan physical sensor. Saya menggunakan TP-Link USB. Uptime saja. Nah, ini bisa dilakukan secara, ini template-nya bisa kita include only CSV atau XML. Oke, udah. Oke, kita run now. Nah, kita akan menggunakan today saja karena baru create sekarang ya. Nah, dia akan segera mengenerate report. Nah, ini dia report yang sudah di-generate. Karena tadi saya menggunakan template-nya adalah versi yang pertama, yaitu graph dan table. Di sini ada reportnya adalah muncul seperti ini. Ini yang pertama adalah grafiknya, sistem uptime. Nah, kemudian ini di bawahnya adalah table-nya. Cuman karena kita baru membuat, pastinya data tersebut tidak akan muncul ya angka-angkanya. Jadi posisinya hanya masih 0, masih baru mulai memonitor. Jadi di sini bisa dalam bentuk HTML ataupun dalam bentuk PDF di sini ya, untuk PDF-nya. Kemudian bisa juga dari dari Bapak Ibu, kalau misalnya saya butuh per device-nya dong, saya mau lihat ininya per device itu untuk katakanlah saya mau lihat per 2 hari reportnya bisa nggak ya, atau melihat monitoring dalam 2 hari. Ini bisa juga di sini, kita bisa ngelihat di sini datanya. Nah, ini misalnya nih data-datanya di sini. Nah, ini untuk per ininya. Ini bisa di-scan, kita bisa pause. Oke. Nah, data yang chart ini kita bisa download juga. Kita ambil gambarnya menggunakan
PNG, kemudian kita bisa show all di sini. Jadi ini hampir secara gambar, secara teknik dan secara kinerja akan sama dengan PNM, Payslab Network Monitor atau PRTG Network Monitor. Jadi kalau ini secara PHM, jadi kalau bedanya yang ini ada di cloud. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Mas, saya butuh memori berapa ya untuk data untuk memonitor server sekian-sekian. Kita nggak usah pikir, kita tidak usah pusing karena yang sudah yang memikirkan spek atau segala macam adalah Payslab sendiri. Karena ini sudah kita ibaratnya kita sudah disediakan tempat. Jadi kita tinggal nambahkan untuk si penambahan sensor di sini. Terus kemudian untuk menambahkan sensornya pun, misalnya tidak ada secara auto auto discover di sini, kita katakanlah kita bisa menambahkan sensor secara custom. Nah, di sini ada banyak sekali nih. Di sini ada untuk availability, kemudian targetnya apa, kemudian menggunakan teknologinya apa. Paling mudah itu ketika kita memonitor device itu menggunakan ketika di IP base ya, kita hanya bisa melihat availability-nya berupa sensornya ping saja. Jadi sensor pingnya hijau berarti oh ya udah ini perangkatnya kondisinya nyala gitu ya, bisa available gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada mempunyai informasi SNMP, nah itu informasi itu yang bisa kita ambil banyak sekali, mulai dari CPU usage-nya, di disk usage-nya, kemudian hardware-nya, katakanlah itu bisa kita ambil melalui informasi SNMP. Makanya kalau ada mau memonitor sesuatu, memonitor perangkat server, router, katakanlah atau manageable switch atau access point, itu paling tidak SNMP-nya diaktifkan supaya lebih kita mendapatkan informasi di dalamnya. Atau kalau khusus untuk yang di Windows itu menggunakan sensor WMI atau WMI. Hanya saja harus diperhatikan untuk WMI ini mempunyai karakteristik performance impact terhadap server itu cukup besar. Jadi perlu dicek lagi ya di sini. Nah, ini banyak sekali untuk SNMA, untuk sensor-sensor yang sudah dikenal oleh PRTG. Jadi mulai dari AWS, kemudian back off gitu ya, itu kemudian dari banyak sekali dari cloud, dari macam-macam. Di sini ada SNMP traffic. Kemudian kita menggunakan, kalau kita tidak punya misalnya ada perangkat, saya mau terutama perangkat-perangkat IoT, kita pastinya akan menggunakan SNMP custom untuk memunculkan, katakanlah memunculkan OID atau memunculkan suhu, temperatur atau detail informasi di dalamnya. Misalnya ada tegangan, kemudian voltase, kemudian hambatan listrik misalnya yang dipergunakan listrik. Tentunya kita membutuhkan yang namanya OID maupun manufacturer information base yang ada di perangkat tersebut. Gitu. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, mungkin Mbak Nurmah boleh dibantu atau Bapak sudah? Kalau dari saya untuk PHM bisa sampai di sini. Gitu. Ada nih Mas Seji, pertanyaan dari Pak Daniel S. Kalau free trial ini kan hanya 10 hari nih. Kalau misalkan 10 hari sudah habis, apakah bisa diulang lagi atau enggak? Oke, kalau setelah 10 hari dia endingnya bisa Pak. Cuman pastinya kalau untuk 10 endingnya itu saya kasih rekomendasi jangan langsung setelah down diactivate lagi ya. Jadi pasti dia akan membaca oh emailnya masih aktif nih gitu. Diberikan jeda gitu ya. Cuman saya pikir sih kalau Bapak mau perpanjang itu juga boleh, itu karena untuk harga sendiri itu
di Pestler juga secara harga sudah open price di website untuk ininya. Kemudian apa namanya? Kalau mau trial yang ingin lebih panjang dan lebih apa? Lebih pingin Bapak ngulik lagi, wah saya nggak puas nih dengan hosted gitu ya, karena wah 10 hari tanggung. Bapak bisa menggunakan fitur lainnya atau menggunakan PNM. Cukup kebetulan saya menggunakan komputer kecil, jadi saya menggunakan untuk demo-demo saya utak-atik sendiri, saya menggunakan Intel NUC yang kecil itu saya hanya mendapatkan 100 sensor, tapi saya menggunakan untuk monitoring IoT, menggunakan monitoring untuk apa tegangan listrik misalnya dengan menggunakan IoT. Saya masih merasa cukup gitu sih untuk menggunakan kapasitas seperti itu. Gitu. Cuman hanya nanti dikembalikan ke penggunanya sendiri gitu. Kalau memang wah ini saya kalau udah apa namanya sudah firm dengan PRTG ya silahkan monggo di dalam bentuk cloud gitu ya. Gitu. Itu Pak, semoga menjawab. Izin Mas bertanya lagi nih. Balik. Ya. Saya masih kurang paham Mas terkait dengan visualisasi Maps tadi yang sudah divisualisasikan ya, mungkin bisa dikembalikan ke Maps-nya. Oke, sebentar Pak. Saya ambil maps-nya dulu. Oke, Bapak pengen yang mana ini? Maaf. Yang pertama ya, Ya, yang ini. boleh, boleh. Iya. Nah, di sini kan Mas ada, tadi ada directory root ya, Betul. directory root. Iya ini. Nah, di sini Mm-mm. kan saya masih bingung nih, yang terbaca apa saja. Kemudian di sini ada tanda checklist ya, ada 5, Mm-mm. Mm-mm. kemudian dan lain-lain gitu. Mungkin Mas bisa beri arahan gitu seperti apa fungsinya Oke. gitu. Iya, terima kasih. Oke. Untuk yang tanda di root ini adalah mewakili device-device yang ada di sini tadi Pak, yang ada di menu device yang di sini. Jadi yang apa saja yang kita sudah auto discovery ataupun yang sudah kita tambahkan atau kita tampilkan itu munculnya di sini. Nah, munculnya akan ada di sini di device tree. Sebentar ini. Oke, nah di sini. Nah, munculnya di sini. Nah, di sini untuk dua pertama dari di bawah root ada hosted, probe dan PRTG core server. Ini posisinya ada di cloud. Jadi tadi ada first group, misalnya kalau first groupnya ada device, misalnya Bapak tambahkan server di sini, pastinya di sini akan nambah server katakanlah. Nah, ini adalah remote probe atau desktop saya yang ada di bawah cloud. Katakanlah di meja saya lah. Sekarang ini desktop itu ada di depan meja saya ini. Nah, di bawahnya ini adalah yang hasil dari auto discovery ini. Nah, pertanyaan berikutnya, yang ini centangan ini apa ya? Centangan ini adalah banyaknya sensor yang ditangkap oleh device-device tersebut atau yang ditampilkan oleh device-device tersebut. Di sini ada namanya probe device. Di sini ada probe device. Di sini ada 5 sensor. Jadi probe 1, 2, 3, 4, 5 sampai TP-Link wireless. Di sini akan dimunculkan 5 sensor. Kemudian di sini juga ada katakanlah di sini ada DNS gateway, ada 2 checklist. Berarti dia ada 2 sensor yang munculkan di sini. Nah, ini adalah mewakili dari jumlah sensornya, Pak. Nah, ini kan contohnya adalah sensor ini berwarna hijau semua ya. Tapi nanti kalau misalnya saya membuat katakanlah saya membuat sensornya itu ada yang berwarna beda, misalnya di sini ada warning katakanlah, makanya dia akan munculkan warna sensor yang berbeda. Nanti di sini ada 2 hijau, tapi di sini ada lagi 1 merah gitu. Nah, contohnya ini adalah satu probe berwarna warning, berarti ada sesuatu gitu ya. Apakah dia SLL-nya ininya SSL-nya bermasalah gitu ya. Dari 5 tadi ada 1 sensor yang
warning, memberikan indikasi warning. Itu sih Pak. Jadi angka-angka ini sebenarnya hasil dari kita tadi ngambil dari sini, drag and drop. Nah, ini juga nanti bisa Bapak ganti sesuai icon-icon di sini. Icon-icon di sini bisa ada yang menggunakan gambar-gambarnya beda-beda. Itu sampai ada yang menggunakan sampai detail, ada data tablesnya segala macam. Ada mau memunculkan geomaps di sini bisa. Gitu. Gitu, Pak. Baik, Semoga terima kasih menjawab. Pak. Iya, sangat menjawab Pak. Kemudian Pak, di sini kan ada IP address 192 sekian-sekian. Itu misalkan Pak /24. Apakah dia melakukan monitor ke 254 IP atau bagaimana Pak? Oke, yang pertama karena saya menggunakan auto discovery, tentunya dia akan scanning Pak di bawahnya. Di bawah dia si meja di komputer saya ini lagi nyari nih komputer lain yang menggunakan IP yang sekelas atau satu segmen secara keseluruhan. Misalnya ada banyak SNMP yang aktif, misalnya ini hanya beberapa yang aktif, tapi kalau misalnya di bawah ini ada 4 atau 5 komputer lagi yang nyala nih, dia akan muncul nih Pak kayak gini yang 192, 168, 1.19 katakanlah gitu ya. Dia akan muncul kalau misalnya SNMP-nya nyala gitu ya. Dia akan munculin semua. Jadi nggak ini apa namanya, karena menggunakan auto discovery tadi. Itu. Tentunya harus community stringnya harus sama, kemudian SNMP-nya ya itu dia di SNMP harus nyala. Itu aja sih Pak. Kalau misalnya nggak dapat SNMP, paling dia hanya memunculkan sensor ping. Itu aja, available atau tidak. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mm-mm. Kemudian Pak, ini terlalu banyak pertanyaan ini. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa Pak, silahkan. Kemudian di situ kan ada uh, pesan warning. Itu untuk menampilkan warningnya seperti apa gitu Mas? Oke, warning itu banyak macamnya sih Pak. Jadi warning itu karena misalkan saya ambil contoh SSL server misalnya, SSL certificate itu sudah ada, kalau di Windows sudah mau habis masa waktunya, dia akan memberikan notifikasi warning jadi W gitu ya. Jadi itu misalnya di situ, atau misalnya karena eh, traffic yang berlebih, biasanya berlebih ini ada misalnya spike atau apa, dia akan memberikan warning. Nah, misalnya kalau di PRTG itu ada banyak warna yang dimunculkan. Jadi warna hijau itu up, kemudian warna orange itu warning, kemudian ada yang warna merah down. Down itu banyak sekali sebabnya, misalnya jaringannya putus, kemudian device-nya mati. Itu masih banyak macam lagi. Ada yang berwarna eh, misalnya berwarna biru misalnya ya, mungkin saya agak bisa berwarna biru, itu tandanya dia sensor itu dalam kondisi pause gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian ini ada kriteria-kriterianya nih Pak. Ada warning unknown misalnya, atau unusual. Berarti kalau unusual itu berarti dia sedang mengambil data tapi belum dapat gitu ya. Kemudian ya banyak lagi di sini yang ada yang merah muda, dia perlu acknowledgement, berarti dia masih membutuhkan waktu untuk mengambil data gitu di sini. Nah, di sini informasi-informasinya gitu. Oke, semoga Baik, menjawab. terima kasih Mas, sangat menjawab Mas. Sama-sama Pak Alex. Oke, mungkin Mbak Nurma ada pertanyaan lagi Mbak. Lanjut nih Mas ke pertanyaan Mbak Martiana Novitasari. Mm-mm, Apa kekurangan PRTG dengan aplikasi monitoring yang lainnya? Dan mm-mm. apakah aplikasi ini bisa dibuka di perangkat seluler? Oke, untuk kekurangannya, kalau saya kekurangannya agak susah menjabarkannya ya. Cuman pastinya saya akan memberikan informasi seperti ini. PRTG ini menjadi satu alternatif ketika banyaknya sekarang NMS yang menawarkan fitur-fiturnya. Nah, di sini PRTG di samping dia sangat ringan karena dia tidak terkoneksi menggunakan database ya,
Kalau mungkin NMS lain menggunakan harus kita menginstalkan Postgre, menginstalkan MySQL atau Microsoft SQL. Di PRTG nggak ada atau tidak ada database seperti itu. Jadi sangat cepat. Jadi Bapak Ibu tadi lihat dia mengambil datanya itu cukup cepat. Karena kelemahan di beberapa NMS lain misalnya yang menggunakan database adalah ketika ada problem dengan database konektornya untuk berkomunikasi yang akhirnya tidak membuat NMS itu menjadi reliable ataupun memonitor secara real time. Nah, itu dia. Terus yang kedua pertanyaannya adalah apakah bisa dimonitor menggunakan perangkat seluler atau dalam hal ini gadget. Untuk PRTG sendiri ini dapat dimonitor menggunakan perangkat gadget ataupun seluler. Dan ini ketika kita sudah menginstalkan PRTG hosted, kita bisa melakukan memonitor dengan menggunakan seluler, menggunakan perangkat kita, gadget kita yang menggunakan Android, menggunakan Apple, itu bisa di-download. Jadi menggunakan Android bisa menggunakan download dari App Store ataupun iTunes gitu ya. Kita download dulu PRTG, kemudian kita tinggal memasukkan credential. Kita tinggal menggunakan credential di sini. Nah, di sini ada PRTG for iOS dan Android. Kita tinggal download di sini. Kemudian kita tinggal nanti untuk ininya, untuk mengaktifkannya kita tinggal masuk ke PRTG app login. Nah, di sini akan menyediakan QR code. Nah, QR code ini yang kita scan-kan di gadget kita. Dan begitu nanti QR code itu terbaca, dia langsung akan menginstal dan akan membentuk seperti yang kita setting di server tadi gitu. Pertanyaan dari mana Mbak? Cukup bagus tadi Mbak. Mbak Martiana Novitasari. Oke, Ibu Martiana, semoga menjawab ya ininya. Cukup kalau untuk tadi ya, kalau untuk kelemahan saya agak kesulitan untuk menjawabnya kebetulan di sini. Oke, mungkin boleh dilanjut Mbak. Lanjut ke Pak Muhammad Ismu Aji. Kalau PRTG Trial PHM ini, apakah semua sensornya bisa dibuka? Untuk PHM sama Pak, semua bisa dibuka atau bisa dibaca. Jadi bisa kalau misalnya Bapak ini sudah pernah berlatih menggunakan PNM, di PHM juga sama Pak. Jadi langsung menggunakan, diinstal langsung auto discovery, sensor semua dibuka, di unlimited juga. Gitu. Semoga menjawab di sini. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak Muhammad Ismu. Lanjut ke pertanyaan Pak Andri Susilo. Apakah PRTG bisa untuk memonitoring port switch yang 100 Mbps atau 1 Gbps? Oke, pertanyaan bagus Pak. Ini kebetulan saya nggak menggunakan switch di sini. Oke, kalau untuk pertanyaan itu saya bisa menjawab bisa karena saya kemarin melakukan assessment di sana. Saya menggunakan manageable switch untuk memonitor beberapa port di sana untuk port dengan 1 GB, menggunakan port yang 100 Mbps itu bisa dan muncul di perangkat untuk di PRTG ini, Pak. Sorry. Oke. Jadi bisa muncul dan itu bisa kita lihat di port berapa saja device itu terkoneksi. Jadi katakanlah ada 48 port switch gitu katakanlah, hanya beberapa port yang terisi dan di situ di PRTG akan terlihat yang mana port itu kosong, yang mana port itu terisi. Jadi ada sedikit perbedaan di sana walaupun nanti semuanya port itu akan dimunculkan, nanti akan berbeda. Karena yang port yang terisi biasanya dia tulisannya tebal dan ada fitur-fitur tambahan berupa angka atau grafik di sana. Gitu. Dan itu bisa dimonitor Pak untuk manageable switch ya ininya. Itu Mbak. Semoga menjawab. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Muh Irwan. Jika kita ada perubahan topologi, apakah pada map-nya akan berubah otomatis atau harus manual?
Yang pertama, jika harus manual, apakah kita bisa set jadi otomatis sehingga kita agak perlu capek-capek mengubahnya satu persatu? Oke, kalau untuk perubahan topologi atau mapnya ini kembali lagi kalau map ini hanya menampilkan saja, jadi tidak seperti eh, apa namanya network scanner ya yang menampilkan atau the DUT yang kita harus tampilkan kita ubah-ubah gitu ya. Kalau ada perubahan misalnya dari segi fisik perubahan atau segi apa namanya konfigurasi di map itu tidak akan ada bedanya. Jadi dia akan membaca map itu apa namanya? Map itu berfungsi secara memonitor device itu jalan atau tidak, atau device itu secara berfungsi atau tidak, atau sedang dia monitor device itu posisinya running atau tidak. Jadi walaupun nanti dipindah atau dikatakan diposisikan beda, kalau selama posisinya dia kita gambarkan apa namanya simple di situ, ya udah dia akan seperti itu. Berbeda dengan kita ada namanya untuk produk dari add-onnya PRTG, namanya itu ada UV Explorer. Ketika kita ada perpindahan atau pergantian device, kita scan ulang, dia akan membentuk map yang berbeda gitu. Jadi nanti akan fungsinya juga akan berbeda. Cuman ini tidak saya belum berani tes untuk di PHM karena itu hanya berjalan di PNM saat ini. Itu Mbak. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Galuh Wicaksono. Kak mau tanya, untuk monitoring yang bisa dibuka maksimal berapa device ya? Oke, untuk pertanyaan bagus sekali dari Pak Galuh ya Mbak ya. Ya. Oke, untuk device-nya maksimum tidak ada Pak. Tidak ada device maksimum karena di PRTG ini mengenal untuk monitoring menggunakan sistem pendekatan sensor. Jadi Pak Galuh katakanlah punya, saya bilang mungkin ada 10 server misalnya, tapi yang dimonitor sensornya hanya 4 misalnya, ya berarti 10 kali 4 berarti ada 40 sensor. Jadi itu bisa termonitor semua, katakanlah demikian, kasarnya demikian. Atau punya 10 10 server katakanlah, per server itu hanya memonitor 5 sensor katakanlah. Berarti ada 50 sensor yang ada yang Pak Galuh apa monitor di sini. Jadi atau mau 100 CCTV, ternyata 100 CCTV secara hardware katakanlah, tetapi yang dimonitor CCTV itu dia availability-nya hanya pingnya saja, sensornya, berarti ada 100 sensor. Jadi nggak ada pendekatan untuk berapa jumlah device-nya gitu. Jadi untuk pendekatannya paling hanya menggunakan sensor. Nanti setelah katakanlah 100 sensor misalnya ya di PRTG ini, paling license yang paling kecil untuk PNM ataupun PHM ini PRTG license-nya adalah 500 sensor, kemudian 1000, 2500, 5000 dan seterusnya gitu. Jadi untuk device sendiri tidak ada batasan Pak gitu. Oke Mbak, silakan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mas Ji, dari Pak Mulya. Apakah topologi jaringan yang dipakai ada pengaruhnya terhadap sensitivitas sensor PRTG-nya? Oke, pengaruhnya sih secara tidak langsung tidak sih Pak. Secara tidak langsung itu mungkin kalau untuk penempatannya yang topologinya salah, paling untuk di jaringan Bapak internalnya akan merasa lambat gitu ya, atau tidak sesuai gitu. Tapi untuk secara PRTG dia akan membacanya as it is gitu ya. Jadi dapatnya jauh ya, atau hanya pingnya saja ya dia akan ngambilnya pingnya saja. Tapi kalau kalau apa pengaruh eh, untuk dimonitoringnya nggak begitu signifikan. Tapi kalau untuk pengaruh operation di tempat Bapak pastinya akan quote unquote signifikan. Misalnya saja terjadi kesalahan penempatan, katakanlah SAP server katakanlah harusnya di bawah core switch. Nah, itu ternyata penempatannya adalah di bawah workstation
jauh di bawah workstation. Nah, akhirnya muter-muter ya, akhirnya jauh gitu ya untuk penempatan application-nya gitu. Dan itu bisa sebenarnya kalau untuk PRTG dia mendeteksi bahwa ada anomali bahwa ini lambat atau tidak, itu bisa, tapi tidak bisa mendeklar bahwa itu kesalahan kesalahan topologi atau kesalahan penempatan server gitu. Itu Mbak, pertanyaan bagus itu Mbak dari Pak siapa tadi ya? Mulia. Pak Mulya ya. Pak Mulya mungkin ada pertanyaan lagi Pak Mulya sepertinya. Ada boleh tanyakan lagi Pak? Silahkan. Oh sudah jempol. Oke, Oke, masih ada pertanyaan lagi kah? nggak ada sih Pak Haji. Itu Oke. yang terakhir. Oke, Mbak, silahkan Ya. dilanjut. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Habis itu dilanjutkan mendengarkan closing statement dari Pak Haji dan Pak Pangki. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Ya, silahkan menyalakan kameranya. Oke, masih banyak yang belum menyalakan kamera. 1 sampai 3, 1, 2, 3. Bentar. Silahkan Pak Pangki dan Pak Haji untuk menyampaikan closing statement-nya. Siapa dulu nih? Pak Haji atau Pak Pangki dulu? Ya, saya dulu ya sebentar ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang bisa ikut hadir dalam kegiatan kali ini. Nah, jadi harusnya tidak sulit ya untuk bisa menggunakan produk PRTG Hosted Monitor. Ada versi trialnya juga. Nah, silakan coba. Dan apabila nanti ada keperluan bisa kontak ke tim kami. Kita siap membantu. Kita juga ada 55 reseller seluruh Indonesia. Silakan kontak juga ke tim reseller, bisa dilihat di website 521indonesia.com, ada bagian resellernya. Jadi di situ bisa lihat siapa saja resellernya di Indonesia termasuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya nantikan lagi minggu depan ya, kita ada sesi lagi itu bahas PRTG basic. Nah, ini PRTG Network Monitor tapi basic banget. Itu tanggal 5 Oktober. Tadinya mau bikin offline, cuman akhirnya kita putuskan online dulu, jadi biar teman-teman yang belum pernah coba pakai PRTG bisa join. Saya kembalikan ke Pak Yoma. Terima kasih semua. Oke, selanjutnya Pak Haji, silahkan closing statement-nya Pak. Suaranya kecil. Coaching klinik juga, tapi menggunakan Jadi kita akan menginstruksi RTG dari tingkat yang paling cepat, tingkat yang paling besar, sampai dengan tingkatan tingkat bikin support tidak aktif, jangan lupa ada tinggalan menjadi setting informasi Mas Haji, nggak ada suaranya itu. Baiknya Pak. Hah? Nggak baik-baiknya belum diturunin. Nah, Halo? ya Oke. udah. Oke, untuk boleh diulang nanti untuk di minggu depan ya Pak ya. Ya. Di minggu ada setting PRTG tapi dari setting versi basic itu bisa kita lakukan latihan kembali, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun kekurang jelasan ketika mengikuti PRTG setup PHM hari ini dapat mengirimkan ke email ke kami, akan kami balas segera. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi tim dari PT 521 atau langsung ke saya, ke Aji bisa.
segera akan kami bantu. Terima kasih Mbak Nurma. Waktu dikembalikan lagi. Oke, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama Pak Alex Siregar, ada Pak Alex Siregar? Pak Alex, Iya, Bu. selamat ya Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Bu. Yang kedua Pak Muhammad Ismu Aji, ada Pak Muhammad Ismu Aji? Ada, Bu. Selamat ya Pak. Iya, Yang Bu. terakhir Ibu Martiana Novitasari, ada Ibu Martiana? Ibu Martiana. Oke, selamat ya Bu. Selamat kepada 3 orang pemilih voucher OPPO, nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Sampai berjumpa di event kami selanjutnya di 5 Oktober. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.